Puji Tuhan, kita dipuaskan dengan penyembahan yang menyegarkan jiwa kita. Amin. Kita perlu untuk mendetox banyak hal selama seminggu ini. Ya, lewat penyembahan ini kita benar-benar didetox juga. Nah, ini adalah minggu terakhir di November. Kita masih dengan judulnya Christ Likeness. Ya, saya paling terakhir, minggu terakhir. Sebenarnya hanya merangkum saja, ya, merangkum saja. Minggu pertama Bu Nancy mengajarkan bagaimana kita ini sebenarnya sudah diciptakan, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kodrat kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Nah, tahu nggak saudara, hebatnya Tuhan. Dia bukan cuma ngomong aja. Dia benar-benar ada fingerprints di dalam kita. Fingerprintsnya itu apa? DNA kita. Wah, dari mana Pak? Ya, ada di dalam darah kita. Ternyata DNA kita itu ada tulisan 10565. 10565 itu dalam bahasa Ibrani itu YHWH. Jadi saudara sudah ada fingerprintnya. Itu menandakan bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Bisa ini diganti aja ya. Ini saking semangatnya itu mic-nya aja minder ini. Makasih ya. Ya. Jadi kita itu menandakan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Nggak main-main loh Bapak Ibu. Kita miliknya Tuhan. Jadi hari ini ya, setelah itu Pak Roni minggu kedua. Pak Roni men-sharingkan bahwa Christ likeness itu apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Walk the way God's walk ya. Jadi kita berjalan di atas jalannya Tuhan. Sama dengan anak kecil. Ya, anak kecil kan jalan nih. Orang tuanya jalan, dia jalan. Sama dengan kita. Nah, minggu ketiga dengan Pak Arifin bilang bahwa knowledge is power. Knowing is more powerful. Bapak dari mana ya? Saya heran dari tadi bisa jawab semua. Luar biasa, makannya apa ini? Ya. Kombantrin ya. Oke, ya. Knowledge is more powerful and knowing is more powerful. Dan knowing apa? Knowing perspektifnya Tuhan. Knowing cara firmannya Tuhan. Knowing Tuhan, knowing juga promise. Ya, promise-nya, janji-janjinya Tuhan. Dan terakhir, knowing cara-caranya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar lagi. Ya, mau belajar bagaimana sih kita bisa serupa dengan Tuhan. Next. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab apa? Semua orang. Nah, heran Bapak ini pakai extra jos ini ya kan. Sebab semua orang, berarti semua orang itu termasuk siapa? Nah, dipilih nggak? Dipilih, ya kan? Kita semua orang yang dipilihnya dari semulanya itu apa? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi dari awal Tuhan sudah injeksikan kepada kita itu DNA-nya itu serupa dan segambar Dia. Jadi nggak ada kata bahwa kita itu nggak bisa. Karena sudah ada di dalam kita. Dan mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Ini nggak bisa jauh lagi. Nggak bisa lari lagi. Nggak bisa lagi. Kita ini serupa dan segambar dengan anaknya. Supaya ia apa? Dia menjadi take. Sulung. Ya. Menjadi yang sulung di antara apa? Banyak saudara. Kita ini semua adik-adiknya. Aduh, puji Tuhan punya take yang seperti itu. Punya big brother yang seperti itu. Yang selalu membela kita. Yang selalu hadir di tempat kita. Seorang take itu bertanggung jawab atas kita. Puji Tuhan ya. Nextnya. Nah, keselamatan itu adalah mukjizat. Benar ya? Keselamatan itu adalah mukjizat bagi kita. Tapi pertumbuhan adalah pekerjaan seumur hidup. Tuhan menuntut kita bertumbuh. Dikatakan pohon ara yang tidak bertumbuh, tebang. Nggak ada gunanya.
Jadi Tuhan menghendaki pertumbuhan. Setiap daripada kita itu sudah ada DNA-nya Kristus di dalam kita. Kalau kita ada DNA-nya berarti kita bibit unggul. Kalau kita bibit unggul berarti kita bisa bertumbuh. Pertumbuhannya kapan? Sebulan? Selama-lamanya, seumur hidup kita. Artinya Tuhan membentuk kita, merawat kita, nggak habis-habisnya. Ya, jadi menjadi milik Kristus berarti apa? Menjadi orang kudus. Bukan dari kudus ya, tapi menjadi orang kudus, ya kan? Menjadi orang kudus. Apakah impossible? Nanti kita lihat ya. Menjadi milik Kristus berarti menjadi orang kudus. Hidup seperti orang Kristus, orang kudus berarti apa? Menjadi seperti Kristus. Menjadi milik Kristus berarti menjadi orang kudus. Hidup seperti orang kudus berarti menjadi seperti Kristus. Nextnya. Pertanyaannya, Magda muluk-muluk. Kita mah masih manusia. Bisa gak sih kita benar-benar menjadi seperti Kristus? Apakah benar-benar bisa? Yakin, seyakin-yakinnya, yakin teguh jaya abadi, merdeka, ya. Ya. Nah, bisakah kita mengubah orang yang dulunya suka berbohong, sekarang menjadi jujur? Bisa nggak kita mengubah orang yang suka menipu, sekarang menjadi orang yang terbuka? Bisa nggak kita mengubah orang yang bejat menjadi orang yang benar? Bisa nggak sih manusia benar-benar berubah sampai kepada dasarnya? Nextnya, ada 2 teori. Yang pertama itu namanya behaviorisme. Yang kedua itu pendidikan. Nah, behaviorisme itu apa? Behaviorisme itu mengatakan bahwa kita sebenarnya ini produk dari lingkungan kita. Jadi kita mendapatkan hasil kita ini itu hasil dari kombinasi antara penghargaan dan hukum. Kita dihargain, wah kita makin semangat untuk melakukan yang baik. Tapi kalau kita dihukum, kita juga mau berbalik, takut untuk dihukum, kita mau berbalik melakukan yang baik. Itu kepercayaan behaviorisme. Bahwa kita itu bisa dirubah kalau dikasih penghargaan, dipuji, atau dihukum. Apa benar kita bisa berubah? Ada orang yang dari lingkungan yang sangat baik. Ternyata juga lingkungannya kurang mendukung. Walaupun dia ada di lingkungan yang paling ideal, paling baik. Tapi ternyata gagal juga. Siapa dia? Nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa memiliki lingkungan yang paling kondusif. Setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari mendengarkan suara Tuhan. Tapi mereka gagal juga. Ada benarnya juga sih kalau behaviorisme. Kalau kita pukul anak kita akan lebih baik. Kalau masih kecil. Kalau sudah mulai remaja, coba dipukul. Bales, ya. Sudah tidak akan lagi seefektif waktu kecil. Karena waktu kecil mereka memang harus dibenarkan. Karena mereka masih perlu dibenarkan. Nah kalau sudah dewasa pakai pukul, kira-kira gimana? Kabur. Pahit yang ada. Jadi behaviorisme ini bukanlah jawaban. Yang kedua, orang bilang kurang pendidikan sih. Orang bisa berubah kalau ada pendidikan. Plato mengatakan bahwa alasan orang berperilaku buruk adalah karena mereka tidak memiliki cukup informasi. Karena pada dasarnya orang itu baik. Hanya kurang informasi saja, kata Plato. Ya, kata Plato. Nah, orang itu melakukan apa yang mereka anggap benar. Benar dong? Kita kan melakukan apa yang kita anggap benar. Benar nggak? Atau sengaja kita tahu salah, kita lakukan yang salah? Enggak. Tapi kita pikir ini yang terbaik, makanya kita lakukan.
Nah, masalahnya adalah apa motif daripada kita melakukan yang menurut kita baik? Apakah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Jadi ini juga ambiar. Ya, walaupun ada efeknya, tapi tidak menyeluruh. Manusia itu tidak selalu melakukan yang baik, walaupun punya pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi, kemungkinan dia melakukan kejahatan semakin canggih. Padahal manusia tahu berbuat baik. Buktinya apa? Kita di sini tahu bahwa membunuh itu adalah kejahatan. Udah pasti. Karena kan polisi pasti tangkap gitu. Nah, di pelosok-pelosok di Papua sana, ya, di pelosok-pelosok di pulau-pulau yang terpencil, di pelosok-pelosok di pulau yang tidak terjangkau, mereka juga tahu membunuh itu tidak baik. Dari mana? Jadi pendidikan bisa mendidik orang, tapi belum tentu bisa mengubah manusianya. Nah, Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Artinya bahwa Tuhan yang memberikan kita DNA-nya segambar dan serupa dengan Dia. Berarti apa? Berarti hanya Dialah yang sanggup, punya kuasa untuk mengubahkan kita. Dan Dia bertanggung jawab karena DNA-nya ada di kita. Kenapa? Demi nama Dia. Demi nama Dia, reputasi Dia. Dia akan berusaha. Dia akan sampai Dia mau datang ke sini, mati buat kita. Sedemikiannya Dia mau kita gambar dan serupa Dia itu benar sungguh-sungguh seperti Dia. Nah, nextnya. Nah, hari ini kita mau belajar satu tokoh. Ya, satu tokoh. Kita akan kupas bagaimana dia dari Goya, orang yang bimbang, ya, ke legacy, punya legacy. Petrus itu adalah orang yang mengajukan banyak pertanyaan, paling banyak pertanyaan dari murid-murid yang lain. Dia juga lah yang punya keberanian untuk minta untuk jalan di atas air. Ya, dia juga yang membuat pengakuan yang besar juga. Wah, dengan gagah berani dia katakan, walaupun semua orang menyangkal engkau Yesus, aku tidak pernah akan menyangkal engkau. Wah, mungkin pada saat dia berkata-kata gitu memang dari hati dia itu. Dia tidak mau menyangkal Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia gagal. Dia juga orang yang terombang-ambing imannya. Dia terombang-ambing. Lakukan gak ya? Lakukan gak ya? Kadang dia punya iman yang besar. Kadang ragu-ragu. Kadang ketakutan. Itulah Petrus. Dan dia adalah seorang yang juga apa? Seorang yang ngomong dulu baru mikir. Vokal sekali. Siapa tuh? Nah, itulah manusia yang jatuh suka tuding-tudingan tuh. Sama juga, kita semua sama. Kebiasaan kita kalau kita salah selalu cari korban lain, ya kan? Korban lain. Kita nggak pernah salah, kita selalu benar. Ya wong namanya juga kita manusia itu selalu pikir kita benar. Nah, apa yang terjadi dengan Petrus? Seorang yang vokal sekali, berani berkata-kata, walaupun dia tidak mengerti apa-apa yang dikatakan, dia nanya dulu dan dia berani menantang, dia berani untuk tampil lebih duluan. Dia bertemu dengan Yesus. Pertama dia bertemu dengan Yesus. Apa yang terjadi dengan dirinya? Next. Dia mendapat nama baru. Dari Simon menjadi Petrus, batu karang. Ayat nextnya, Yohanes 1:42 dikatakan, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau takkan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Petrus dalam bahasa Aramnya itu adalah batu karang, ya, batu karang.
Tuhan tahu nama Petrus secara pribadi. Dia tahu nama Simon itu. Dia bahkan tahu keluarganya si Simon. Dia bilang anak Yohanes. Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan juga tahu siapa saya. Nggak perlu kita membela diri pun Tuhan tahu dan tahu banget. Lebih tahu dia tentang kita daripada kita tentang kita. Nah, kata Simon ini dalam bahasa Ibrani itu artinya mendengar. Dia katakan bahwa Simon, aku tahu nama biasamu, nama panggilanmu. Berarti dekat sekali, ada intimasi di sini. Tuhan mau nyatakan. Nama yang diberikan oleh orang tuamu, anak Yohanes ini. Tapi sekarang aku akan menggantikan namamu. By the way, nama Simon ini dalam bahasa Yunani itu artinya hidung pesek. Ya, nggak tahu dia benar-benar pesek atau enggak ya, tapi namanya itu artinya itu hidung pesek, ya kan? Ya kan? Itu body shaming ini, body shaming. Ya. Nah, Yesus tahu nama Bapak Ibu. Yesus tahu nama saya. Yesus tahu keluarga saya. Yesus tahu keluarga dan silsilah daripada si Simon. Yesus juga tahu keluarga kita, generasi di atas kita, apa yang mereka lakukan, apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang terjadi dalam generasi sebelum kita. Dia juga tahu karakter kita. Dia tahu semua tentang kita. Mungkin hari ini, daripada kita ada yang sedang dalam kesedihan, loneliness, saya nggak tahu ya. Mungkin ada dari kita juga dalam keadaan pedih. Face boleh tersenyum, ketawa. Tapi hati hancur, Mbok. Ya. Tapi itu pun Tuhan tahu. Tuhan sangat amat tahu keseluruhan kita. Mungkin juga kita diperlakukan tidak adil. Sedang mengalami disalah mengerti. Sedang mengalami difitnah. Bahkan kita pernah mengalami mungkin pelecehan. Dia juga tahu. Dia mengetahui semua yang ada di pikiran kita. Pikiran kita boleh tersembunyi bagi semua orang. Tapi tidak tersembunyi bagi dia. Hati kita boleh kita sembunyikan. Tapi dia tahu. Kalau dia tahu Simon, anak Yohanes, dia tahu engkau dan saya. Dia tahu keadaan kita. Dan dia mengenal kita. Bahkan kita tahu bahwa latar belakang Simon ini adalah anak Yohanes. Yesus tahu. Bahkan dari kita itu mungkin tidak ada ayah. Mungkin engkau diadopsi. Yesus juga tahu. Dia tahu keadaan kita ketika dilahirkan. Bahkan dia tahu sebelum kita bakal anak pun dia sudah menulis buku kehidupan kita. Dia tahu semuanya Bapak Ibu. Tidak ada yang tersembunyi walaupun kita simpan rapat-rapat. Gitu. Muka dengan senyum, happy-happy aja. Tapi dia tahu. Hanya perlu kasih karunia. Kristus juga tahu kita bisa jadi apa. Sehingga dia bilang, engkau akan dinamakan Kefas, Petrus. Dari Simon menjadi Petrus. Dari yang mendengar atau hidung pesek ya menjadi batu karang. Ya, menjadi batu karang. Tuhan menggantikan kita, nama kita. Nah, Tuhan seringkali mengganti nama orang-orang di dalam Alkitab juga yang dia mengubah karakter mereka, dia memberi mereka janji, memberi mereka tujuan hidup. Seperti Abram menjadi Abraham, bapak banyak bangsa. Ya, Yakub juga diganti menjadi Israel, karena nama Yakub itu penipu, dan diganti menjadi Israel, pangeran Tuhan. Tuhan tahu punya tujuan, dan satu yang saya senang sekali, yaitu juga memberikan saya kekuatan, yaitu Gideon. Gideon ini seorang yang sangat penakut sekali. Tapi apa yang terjadi? Tuhan datang kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau.
ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak melihat kita sekarang ini, tapi Tuhan melihat di end-nya. Dia sudah menciptakan kita. DNA-nya itu tidak sia-sia di dalam kita. DNA-nya itu dia menuntut. Seperti seorang pengusaha menuntut investasinya itu balik, cuan. Demikian juga dia minta di dalam kita. Sehingga dia bilang, untuk berbuah dan berbuah tetap. Karena dia juga mau semuanya. Kalau tidak, dia tebang. Next-nya. Yesus tahu siapa kita. Dia tahu kita akan menjadi apa. Dia juga punya kuasa untuk membuat perbedaan dalam hidup kita. Setelah Petrus diberi nama yang baru, dari Simon menjadi sesuatu ada tujuan, yaitu menjadi batu karang. Dan yang kedua, Petrus ini adalah seseorang yang setelah berjalan dengan Tuhan selama 3,5 tahun, ternyata tidak mengubahkan dia. Malahan di akhir daripada dia bersama dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus. Dia bilang, oh Tuhan, tidak mungkin. Aku tidak akan menyangkal engkau, percayalah padaku. Tapi waktu dalam tekanan, dia menyangkal. Setelah dia menyangkal, penyesalan itu datangnya belakangan kan. Kalau di depan katanya itu adalah pendaftaran, ya kan. Next-nya. Penyesalan, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan bilang dia adalah batu karang. Petrus, Tuhan tahu nggak akan terjadi penyangkalan? Tuhan tahu banget. Tuhan udah bilang sama dia, Petrus engkau akan menyangkal aku 3 kali. Oh enggak lah, bukan aku. Ya, yang itu ono tuh. Pasti tuh bisa. Kalau aku mah, dijamin, jaminan mutu. Ya kan? Tapi kemudian terjadi apa yang Tuhan Yesus katakan. Next-nya. Terjadi pemulihan. Tapi pemulihan seperti yang Pak Arifin tadi bilang, ya, jalan menuju keserupaan dengan Kristus itu akan membawa kita melewati lembah penderitaan, yaitu pembentukan, proses. Ya, proses. Kita lihat di next ya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 dikatakan, Yesus katakan kepada dia, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan sudah tahu dia akan balik. Dia akan balik. Ya. Malam ketika Yesus dikhianati, Petrus terlalu banyak bermegah, tidak mungkin Tuhan aku mengkhianatimu. Dan dia berdoa terlalu sedikit, ketiduran dia. Dan dia bertindak terlalu cepat, langsung tentara yang ini dia langsung pakai pedang, terus kupingnya itu sampai copot ya. Dan dia mengikuti terlalu jauh. Dia nggak berani dekat-dekat. Pada saat Yesus sudah ditangkap, dia nggak berani dekat-dekat. Dia jauh-jauh memantau dan dia berpikir terlalu lambat. Sehingga pada saat dia dihampiri oleh seorang hamba perempuan, ini dia orangnya. Dia ini pengikut Yesus. Dia ini pengikut orang ini. Oh enggak, bukan saya. Dia tuh. Ya, bukan saya. Terus ketemu lagi, ya kan? Terus hamba perempuan ini bilang lagi yang kedua kali, dia benar, ini benar. Aku kenal kok mukanya benar. Bukan saya, salah. Sampai yang ketiga kalinya dia menyangkal dan ayam berkokok. Setelah itu dia menyesal, perasaan guilty-nya, perasaan pengkhianatan itu merasuk dia. Dia merasa bahwa dia sekarang itu tidak ada gunanya. Apa yang sudah ditanamkan selama 3,5 tahun oleh Yesus dalam kehidupannya itu lenyap sirna. Seringkali kita juga mengalami terluka karena pengalaman masa lalu kita. Karena disalahpahami, dianiaya, tidak dipercaya, menderita. Dan kita pikir ini sudah nggak ada obatnya lagi. Udah habislah sudah hidupku ini. Tapi masih ada satu. Yesus bilang apa? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau.
Sekarang Yesus sudah ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia bersyafaat buat kita. Dia menjadi pengantara kita. Dia berdoa. Dia menjadi imam besar di surga. Dia menjadi perantara bagi kita. Dia mengingatkan kepada Bapa bahwa kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Bahwa kita telah dibeli lunas, ditebus dengan lunas. Kita ini istimewa, kita ini miliknya. Dan dia berdoa secara pribadi buat kita. Dia berdoa untuk kita dengan menyebutkan nama kita satu persatu. Bahkan di telapak tangannya sudah terukir nama kita. Sudah ada perjanjian dia dengan kita. Sehingga dia akan membela kita. Dan dikatakan, aku telah berdoa untuk engkau. Yesus menunjukkan belas kasihannya dan Kristus sungguh mau memulihkan kita. Next. Markus 16 ayat 17 dikatakan, tetapi sekarang pergilah. Pada saat Yesus sudah bangkit, yang pertama Yesus cari adalah Petrus. Dikatakan bahwa, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Tuhan tahu setiap daripada kita. Sakit hati kita, mungkin kita dikhianati, kita nggak tahu. Dan sampai sekarang masih tersimpan di sini, sakit sekali. Tuhan tahu dan Tuhan mencari setiap daripada kita. Dia berdoa buat setiap daripada kita. Dan dia katakan, pergilah, katakanlah kepada Petrus, aku mencari dia. Tuhan mencarimu. Tuhan mencari Bapak dan Ibu. Apa yang ada di dalam kesusahan hati Bapak Ibu. Dia mencari Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memulihkan. Untuk memulihkan. Petrus menyangka Yesus 3 kali. Tapi Yesus memberi Petrus 3 kali kesempatan juga. Untuk menyatakan kasihnya. Di hadapan semua murid-muridnya. Dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di malam waktu Yesus di Getsemani, malam itu ada 3 orang yang diuji. Yang pertama adalah Yesus. Yesus diuji, tapi Yesus keluar sebagai gandum murni. Yang kedua, orang kedua itu adalah Yudas. Yudas diuji. Tapi dia gagal. Dia menjadi sekam murni. Sekam yang diterbang oleh angin langsung udah hilang. Hanya demi 30 perak uang. Yang ketiga, orang yang diuji malam itu adalah Petrus. Dan Petrus ada sedikit sekamnya, ada sedikit juga gandumnya. Apa yang terjadi adalah angin kesulitan bertiup menghinggapi kehidupannya. Demikian juga kita tidak luput dari angin kesulitan. Mungkin kesulitan dalam keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak. Mungkin angin keuangan yang sedang bertiup. Mungkin angin juga kesehatan kita terganggu. Apa yang menjadi respon kita? Masih ingat dengan khotbahnya Pak Roni? Reaksi dan respon. Nah, lewat ini akan ketahuan apakah kita sekam yang diterbang oleh angin penderitaan, angin kehidupan sehingga kita lenyap. Atau kita benar-benar gandum yang diterbangkan oleh angin pun dia tetap akan jatuh menjadi gandum. Lewat inilah, lewat proses inilah Petrus benar-benar disucikan dan menjadi lebih baik, menjadi gandum yang utuh. Dan itulah dampak penyaringan dari kita. Tadi kita sudah baca Lukas 22, bisa dibalikkan lagi Lukas 22. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Yesus mendoakan, Yesus bilang, aku telah berdoa untuk engkau.
faktanya walaupun Yesus mendoakan Petrus, tidak berarti bahwa Petrus tidak diayak. Petrus diayak, tapi Petrus gagal dalam penyaringan tersebut. Tapi jangan sedih, tidak titik itu koma. Ya, dikatakan bahwa akan ada pemulihan supaya imanmu jangan gugur dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, akan ada pemulihan. Karena pemulihan itu terjadi, Petrus menjadi berkat. Dia menguatkan saudara-saudaranya. Dia juga yang memberikan kita kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa di kisah para rasul. Ya, banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Next-nya. Dan untuk pemulihan dan untuk menjadikan kita serupa kembali dengan Allah. Next. Tuhan mungkin harus menghancurkan kita untuk membentuk kita. Jadi apapun yang kita alami, jangan heran. Itu memang untuk memulihkan kita. Karena yang tidak baik harus dihancurkan. Untuk membangun sesuatu yang baik. Allah kita lebih tahu. DNA-nya ada. Dia tahu persis. Ada orang yang ditanya. Dia ini seorang pemahat yang luar biasa dengan kayu. Dia memahat bebek. Terus ditanya, gimana mahatnya dari sebongkah kayu ini? Dia bilang, oh gampang. Cuman buang aja yang tidak serupa dengan bebeknya. Jadi buang aja. Sehingga tinggal bebeknya yang ada. Demikian juga Tuhan sedang membuang toksit-toksit yang ada di dalam kita. Supaya apa? Keserupaan itu menjadi sempurna di dalam dia. Dan terjadi transformasi dalam kehidupan Petrus. Next-nya. Petrus yang orang yang sangat vokal, tidak berani menghadapi kenyataan, tidak berani menghadapi apapun yang ada di dalamnya, maunya tampilnya bagus aja, ya. Tapi kemudian setelah terjadi transformasi dipulihkan oleh Yesus. Kisah para Rasul 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Yesus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, ada kepercayaan diri yang luar biasa. Dia khotbah dengan semangat, dia khotbah dengan pewahyuan, dia khotbah dengan kuasa, dia khotbah tanpa takut lagi. Dia percaya diri dan dia penuh keberanian. Bahkan di kisah ketiga pun dia demikianlah ia memimpin kepada hidup, telah kamu bunuh tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dia tidak takut lagi, dia berani sekali untuk bersaksi di hadapan pemerintahan Romawi pada saat itu. Dia nggak takut lagi untuk mati. Sebelumnya dia takut mati sehingga dia lari pada saat Yesus mau disalibkan supaya dia tidak ikut diseret dan disalibkan. Tapi sekarang di hadapan pemerintah orang Romawi, dia berani menyaksikan bahwa Yesus itulah adalah yang dibangkit dari antara orang mati dan mereka ini adalah saksinya. Dan kemudian dia adalah seorang yang berubah menjadi tekad yang luar biasa. Dia memanggil rasul-rasul, dia menyesa mereka, melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Dia mempunyai tekad yang luar biasa. Dan next-nya, bagaimana sejak hari kenaikan Kristus hingga hari Pentakosta, Petrus diubahkan dari seorang yang penakut, pengecut, putus asa dan bingung menjadi seorang apa? Seorang rasul yang penuh pewahyuan, penuh keberanian, penuh keteguhan hati dan penuh dengan kasih. 1 Petrus dan 2 Petrus itu banyak berbicara mengenai kasih. Karena dia merasakan kasih dari Yesus. Menerima dia walaupun dia sudah mengkhianati masternya. Dan kita pun bisa diubahkan seperti Petrus. Karena DNA-nya sudah ada pada kita. Next. Kitab Injil, di dalam kitab Injil, Petrus itu si kepompong. Tapi di dalam kisah para rasul, Petrus menjadi si kupu-kupu. Biarlah kita juga, mungkin kita sekarang adalah kepompong, tapi jangan berkecil hati. Kita akan menjadi kupu-kupu. Ya. Yang keempat, apa yang terjadi dengan Petrus? Bayangannya. Setelah terjadi transformasi,
Tuhan tidak diam di situ saja, tapi Tuhan akan bekerja di dalam kita, melalui kita, sehingga kita terbentuk dan menjadi dampak di mana-mana. Bayangannya memberi dampak. Next. Kisah 5 ayat 12 sampai 16 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Mereka melakukan banyak tanda-tanda dan mukjizat. Mereka dihormati banyak orang. Dan makin lama, makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Tujuan Tuhan untuk membentuk kita adalah untuk kemuliaannya. Hidup kita menjadi dampak. Bahkan bayangannya pun menyembuhkan. Bagaimana dengan bayangan kita? Orang-orang membawa orang sakit ke jalan agar bayangan Petrus dapat menimpa mereka dan disembuhkan. Kemampuan Petrus ini untuk menolong orang dengan kuasa yang dari Roh Kudus yang luar biasa, itu mempunyai pengaruh besar terhadap dunia di sekelilingnya. Dan pengaruh itu terus sampai hari ini, pengaruh itu masih kita rasakan. Next. Dampak terbesar yang kita miliki adalah melalui kehidupan kita. Bayangan kita tidak kita sadari, tapi kita mempengaruhi orang lain. Ketika kita bahkan tidak berpikir bahwa kita itu mempengaruhi orang lain. Hanya melalui kehidupan kita. Itu yang baru benar. Kalau kita tahu, berarti kita buat-buat di hadapan orang lain. Tapi bayangan Petrus tanpa dia ketahui menyembuhkan orang, memulihkan orang. Kuasa Tuhan dinyatakan. Bayangan kita bergantung juga pada kehubungan kita dengan Sang Anak, yaitu Yesus. Kenapa berhubungan? Karena kalau kita berjalan dalam kegelapan, ada bayangan nggak? Nggak ada. Hanya pada saat kita berjalan dalam teranglah kita ada bayangan. Kayak gini nih. Saya ada bayangan nih, walaupun kecil. Saudara juga punya bayangan kalau berjalan di dalam terang. Bayangan kita sendiri tidak ada gunanya. Tapi kalau bayangan Yesus yang ada di dalam kita nampak keluar, itu akan memuliakan Tuhan. Dan itu akan memulihkan banyak orang di sekeliling kita. Itu akan menyembuhkan banyak orang, hatinya yang sudah dikecilkan, hati yang terluka akan dibangkitkan, akan disembuhkan kembali. Next. Dan orang yang paling cantik. Ibu-ibu mau cantik? Serupalah dengan Yesus. Karena orang yang paling cantik, paling ganteng adalah yang mengingatkan kita akan Kristus. Yang kelima, Petrus setelah mengalami namanya diubahkan, dia dipulihkan, kemudian terjadi transformasi, dan bahkan dia menjadi influencer, dimanapun dia pergi menjadi influencer. Yang kelima adalah dia memberikan legacy. Menjadi seperti Kristus. Next. Kehidupan Petrus meninggalkan warisan, dampak yang terus berlangsung sampai kekekalan. Dan bukan hanya itu saja, apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan, tapi juga karena siapa dia nantinya. Tuhan mengubahkan Petrus dari dalam keluar, karena itu kehidupan orang lain pun berubah. Jadi Tuhan tidak berurusan dengan kita secara lahiriah ini, tapi Tuhan lebih tertarik seperti Daud. Dia mencari bukan penampilan tapi hatinya. Tuhan juga mau mengubahkan kita dari dalam keluar. Surat Petrus yang kedua ini, di dalam suratnya yang kedua dia menekankan tentang karakter. Karena dia pernah meninggalkan Tuhan. Tapi dia dipulihkan
Dan Yesus dengan sengaja pertama-tama mencari dia. Sebab itu dia menekankan bahwa kita ini adalah pekerja. Dan Tuhan sedang terus bekerja dalam kehidupan kita. Belum selesai Tuhan dengan kita. Ayo mari. Apa yang sedang dilakukan Tuhan itu adalah mengubahkan hati kita. Tuhan ini kita seperti Yesus. Dia ingin mengubahkan kita dari dalam. Kembali lagi Lukas 22 dikatakan, Simon, Simon, setan ingin memilikimu. Dia menyaringmu seperti gandum. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu, bekerja dalam kita, setan juga ingin mengambil Petrus, membuktikan bahwa Petrus itu adalah sekam. Iblis juga dalam kehidupan kita, dia mau meyakinkan kita bahwa kita itu sekam. Tapi Tuhan datang untuk meyakinkan dan membentuk gandum yang sudah dia tanam. Dia mau itu berbuah tetap. Jadi mari Bapak Ibu, kita serupa dengan Tuhan. Tapi keserupaan itu berarti bahwa kita harus melewati jalan kesengsaraan, suffering. Suffering itu bukan berarti bahwa suffering, tapi sedang membentuk kita. Masuk kepada moldingnya Tuhan, membentuknya Tuhan. Kalau terlalu gemuk di sini, dihempaskan. Terlalu gemuk di sini, dihempaskan. Terlalu gemuk lagi di mana, dihempaskan. Sehingga bisa masuk fit kepada Christ likeness. Puji Tuhan, ya. Mari kita happy transformasi dan to be representative of Christ's kingdom. Amen. Amen.